halo semuanya. Kembali lagi di podcast Lab 45. Hari ini bersama saya Jessica Areta, analis kebijakan ekonomi politik di Lab 45. Dan hari ini kita kedatangan dua perempuan cantik di sebelah sini. Bisa dilihat, pertama ada Jesselyn dan juga kedua ada Stephanie sebagai intern di divisi ekonomi politik. Dan hari ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik nih. Kebetulan kita bertiga adalah perempuan, jadi kita mengangkat perempuan dengan judul Dinamika Peran Perempuan dan Perubahan Struktur Ekonomi. Nah, kalau tadi kita dengar topiknya mungkin menarik ya, perempuan dan peranan terhadap perekonomian. Kalau misalnya kita berbicara, mungkin kita bertiga perempuan ya, kita pernah mungkin dalam kondisi dilema apakah misalnya aku mau kuliah atau misalnya nggak kuliah, atau misalnya saya bekerja atau misalnya saya menikah gitu. Maksudnya setiap manusia ataupun setiap perempuan khususnya itu mereka memiliki tujuan orientasi berbeda-beda yang hari ini akan kita kupas nih. Nah, di sini mungkin pertanyaan pertamanya aku pengen tanya nih kepada Stephanie ya. Step ini kita gimana sih untuk dilema yang dihadapi oleh perempuan untuk misalnya aku mau memilih bekerja ataupun memilih mengurus keluarga? Mungkin boleh dijelasin nih. Mungkin Jesselyn yang lebih tahu gimana Jess? Oke, mungkin kalau dari aku dulu, mungkin kita udah sering dengar nih soal norma gender, kayak perempuan itu dituntut untuk udah di dapur aja atau ngurus keluarga aja. Nah, hal ini tuh membuktikan ada tuntutan yang besar banget bagi perempuan untuk mengurus rumah tangga. Nah, hal ini menghasilkan trade-off. Perempuan itu antara harus bekerja di rumah tangga atau bekerja di sektor formal. Nah, akibatnya perempuan itu memutuskan untuk bekerja di perusahaan dengan beban yang lebih ringan atau karena perempuan itu harus bertanggung jawab di rumah, harus cuti hamil atau cuti melahirkan, perempuan itu terkadang mendapatkan upah yang lebih rendah sehingga menghasilkan kesenjangan upah berbasis gender. Nah, mungkin kalau kita lihat norma gender ini tuh udah mengakar lama banget di dunia patriarki ini. Nah, kira-kira menurut Stephanie gimana nih dari awalnya perkembangan norma gender di dalam dunia patriarki sampai adanya dilema perempuan yang kayak sekarang? Oke, emang dilema itu udah ada dari lama ya. Cuman kalau kita lihat kondisinya sekarang dan dibandingin ke kondisi di sejarah gitu, sebenarnya udah terdapat kemajuan dalam menengahi pekerjaan dengan keluarga di dunia perempuan gitu. Meskipun progresnya itu memang tidak linear, tapi kalau kita lihat misalnya di abad ke-18 sampai 19 itu perempuan memang punya peran penting di perekonomian karena perempuan itu mampu untuk membuat produk untuk dijual. Tapi ketika akhir abad 19 itu ada revolusi industri dan karenanya skill tersebut tuh jadi kurang relevan gitu. Makanya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja pun jadi menurun juga. Nah, ketika abad ke-20 partisipasi perempuan itu mulai meningkat lagi. Nah, hal ini tuh karena perubahan dari ekonomi dan juga kultur masyarakat. Contohnya masyarakat yang sekarang udah mendorong kesetaraan gender gitu. Oke, cukup menarik penjelasan dari Selin dan juga Stephanie. Berarti memang dari dulu tuh perempuan juga memiliki peranan yang cukup penting ya dalam menggerakkan roda perekonomian. Cuman kalau misalnya kita lihat nih sekarang itu kira-kira bagaimana sih peran perempuan dalam perekonomian? Itu misalnya apakah mereka cukup signifikan dalam misalnya mendorong suatu negara untuk maju misalnya dalam segi share PDB mungkin. Bisa dijelaskan? Kita bisa ngelihat itu dari dua skala sih, skala global dan nasional gitu. Misalnya dari perekonomian global dulu nih. Nyatanya perempuan itu menyumbang 37% PDB global. Dan ini udah menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ekonomi kita tuh perlu memaksimalkan peran perempuan. Nah, kemudian dari kalkulasi IMF sendiri itu melihat kalau ada kesenjangan dari laki-laki dan perempuan itu diperkecil atau semakin kecil, maka perolehan PDB-nya itu bisa menutupi output loss atau kerugian output akibat pandemi bahkan melebihi gitu. Hal ini ditemukan bukan hanya di negara maju aja, tapi proyeksinya juga berlaku untuk negara berpendapatan rendah maupun berkembang gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari
lebih dalam lagi gitu dibedah, perempuan itu memang udah lebih banyak masuk ke angkatan kerja. Misalnya perempuan itu dari data World Economic Forum ditemukan bahwa perempuan sudah meliputi 22% pekerja di seluruh level. Tapi ketika kita lihat di level kepemimpinan, poin persennya itu turun ke 16%. Artinya perempuan itu memang masih lebih sedikit di level senior di perekonomian. Misalnya jumlah perempuan di sektor manufaktur, kemudian pertanian itu masih sedikit di level senior daripada misalnya jumlah perempuan di level senior di sektor seperti layanan kesehatan, pendidikan gitu. Jadi memang kita masih perlu ngelihat lebih dalam lagi sih untuk partisipasi perempuan ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi kesenjangan upah itu memang sudah ada progres, tapi kita nggak bisa, masih harus memperhatikan nih apakah kesenjangan upah itu masih besar atau tidak antara laki-laki dan perempuan, karena pada kenyataannya untuk pekerjaan yang sama perempuan itu bisa masih memiliki hanya 4/5 penghasilan laki-laki padahal pekerjaannya sama gitu. Kemudian di antara pekerja yang berpendidikan perguruan tinggi, angka kesenjangan upah berbasis gender ini masih di 73%. Jadi memang meskipun ada progres, udah berkurang, tapi tetap tidak bisa diabaikan. Itu sih kalau dari sisi global. Oke, cukup menarik. Tadi sempat dikasih tahu juga kalau misalnya perempuan itu dalam sektor kepemimpinan atau manajerial masih lebih tipis ya dibandingkan laki-laki. Dan mungkin itu juga bisa menjelaskan bagaimana perempuan itu masih dilibatkan terkait upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Karena misalnya laki-laki menempati posisi dewan direksi, direktur, sementara perempuan mungkin level di bawahnya gitu. Bahkan sampai level manajer aja mungkin hanya beberapa saja bisa dihitung, seperti itu kan. Nah kalau tadi kan sudah menyinggung global ya, kalau kita melihat ke negara kita sendiri tuh, kira-kira gimana sih? Apakah ada perbaikan atau bisa lebih buruk? Mungkin boleh dijelasin. Oke. Di Indonesia sendiri peran perempuan di perekonomian itu cukup tinggi ya, bahkan bisa dibilang sangat tinggi karena 60% PDB Indonesia itu ditopang atau bergantung pada perempuan. Itu pertama. Nah, kedua, kita di Indonesia punya indeks pemberdayaan gender atau IDG yang pada dasarnya menunjukkan apakah perempuan itu dapat memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik. Nah, ketika kita lihat datanya 5 tahun terakhir, skor IDG Indonesia itu makin tinggi, makin mendekati 100, yang artinya kondisi pemberdayaan gendernya pun makin bagus. Nah, hal ini tuh memperlihatkan bahwa partisipasi aktif perempuan itu meningkat dalam dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan juga distribusi pendapatan sesuai dengan komponen dari penilaian IDG itu sendiri. Oke. Kalau misalnya coba tadi kita lihat PDB, mungkin kalau dibandingkan sama level global mungkin bisa dikatakan kita lebih baik gitu ya. Karena tadi hanya 37%, sementara perempuan sampai 60%. Dan mungkin ini juga tidak terlepas dari peranan aktif perempuan dalam sektor UMKM. Mungkin kalau tahu kan, mungkin banyak juga dari kita yang tahu kalau UMKM itu banyak digeluti oleh perempuan. Dan sebagaimana UMKM ini menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Oke. Kira-kira kalau misalnya tadi udah berbicara tentang global, nasional, kira-kira bisa nggak sih disebutin beberapa tokoh perempuan yang bisa menunjukkan wajah perempuan di perekonomian kita? Oke. Sebenarnya nggak sulit ya untuk menemukan bahwa ada nih sosok-sosok perempuan di level global maupun nasional yang menduduki posisi senior atau posisi penting dalam perekonomian. Misalnya di sisi di skala global gitu, CEO multinational corporation itu banyak yang diduduki oleh perempuan. Contohnya ada CEO Oracle dan juga Accenture. Kemudian Presiden European Central Bank saat ini juga merupakan perempuan gitu. Lalu kalau kita lihat di skala nasional di Indonesia sendiri, kita juga bisa menemukan banyak CEO perempuan yang berprestasi gitu, kayak CEO XL Axiata, CEO Pertamina. Kemudian Menteri Keuangan kita pun juga seorang perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang perempuan itu kompeten gitu untuk menduduki posisi-posisi penting di perekonomian, dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki itu harus kita
terus advokasikan di kehidupan perekonomian gitu. Kemudian tadi kan kita udah ngomongin tentang secara umum gitu kondisi perempuan di perekonomian, tapi kita tahu belakangan ini dunia udah tidak sama lagi karena ada pandemi COVID-19 gitu. Pasti ada pengaruhnya dong ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau pengaruhnya pandemi ke gimana perempuan itu menjalani perannya di perekonomian dan keluarga tuh ada nggak sih sebenarnya? Oke. Jadi mungkin kalau misal kita look back ke tahun 2020, 2021. Nah, kita tuh melihat kalau misalnya pandemi ini merubah banyak kebiasaan manusia lah. Kayak kita harus belajar dari rumah, harus kerja dari rumah. Nah, hal ini itu menambah beban perempuan, di mana perempuan itu harus bertanggung jawab atas rumah, harus bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, harus bertanggung jawab dengan hal-hal lainnya. Nah, hal ini itu menuntut perempuan untuk semakin tinggi nih trade off antara mengorbankan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Nah, perempuan juga terjadi peningkatan ketidakpuasan karena perempuan itu merasa dia tidak berhasil dalam menyeimbangkan tanggung jawab di rumah dan dunia kerja. Nah, berdasarkan penelitian dari Boston College Center for Work and Family, pandemi COVID-19 ini secara drastis merubah pasar tenaga kerja bagi perempuan di Amerika Serikat. Nah, perempuan itu 4 kali lipat lebih banyak meninggalkan pasar tenaga kerja dibandingkan laki-laki. Nah, perempuan itu bisa berhenti kerja atau justru pindah ke pekerjaan yang bebannya lebih rendah. Nah, perempuan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga, dalam pengasuhan anak, serta pendidikan anak. Nah, nggak lupa juga nih kayak yang tadi udah kita jelasin sebelumnya, kalau sampai saat ini kesenjangan upah itu antara perempuan dan laki-laki itu masih ada. Nah, pandemi juga telah meningkatkan kesenjangan upah tersebut. Nah, tadi kita udah ngomongin soal dampaknya pandemi ke perempuan dalam perekonomian, dan dari situ kita ngelihat bahwa peran kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh ya ke perekonomian dan juga bagaimana perempuan itu menjalani perannya gitu, dari kebijakan WFH, terus mempengaruhi bagaimana perempuan bertindak gitu dalam perekonomian. Nah, tapi kalau dari sisi global, ada nggak sih perbedaannya ketika kita bandingkan gitu dengan kebijakan pemerintah di Indonesia untuk peran perempuan di perekonomian gitu? Oke, kalau kebijakan sendiri di beberapa negara di luar negeri itu, pemerintah telah memberikan insentif finansial berupa pemberian investasi bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan, atau ke perusahaan yang mempromosikan kesetaraan gender, atau perusahaan yang produk dan jasanya itu bermanfaat bagi perempuan. Nah, selain itu, di Eropa khususnya beberapa negara itu telah memberlakukan kebijakan kewajiban kuota perempuan sebagai anggota direksi di perusahaan. Nah, kayak Irlandia, Belanda, Spanyol, Jerman, mereka itu telah menaruh kebijakan kewajiban kuota perempuan di jajaran direksi ini di dalam undang-undangnya. Nah, hal ini tuh terbukti telah meningkatkan persentase perempuan dalam tingkat manajerial yang lebih tinggi. Kalau di Indonesia sendiri, kebijakan yang memberikan hak perempuan di pasar tenaga kerja ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya itu seperti larangan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan upah, terus hak untuk cuti melahirkan, cuti haid, dan cuti karena alasan keluarga, dan hak untuk tidak diberhentikan atas alasan keluarga. Nah, selain itu, mungkin sebelumnya kita udah sempat dengar nih soal kontroversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kan itu saat itu terjadi demo besar-besaran di mana perempuan itu menolak undang-undang tersebut karena undang-undang tersebut dianggap tidak memberikan hak-hak bagi perempuan. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tidak menghapus
hak perempuan untuk cuti 2 hari dalam sebulan untuk haid dan tidak menghapus hak cuti 3 bulan untuk melahirkan. Nah, tapi hak-hak ini tidak tercantum lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 karena sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi. Jadi hak untuk haid, cuti haid dan hamil itu masih diberlakukan dan tidak berubah. Oke, tadi udah disebutkan juga ya komparasi kebijakan antara global dan juga Indonesia. Cuma kalau misalnya, let's say tadi deh disebutin cuti hamil, kira-kira bisa nggak sih dibandingkan itu bagaimana atensi dari pemerintah atau negara terkait cuti hamil misalnya atau program-program sejenis untuk perempuan dari Indonesia maupun global? Mungkin kalau misalnya kita membandingkan nih antara Indonesia dan luar negeri. Untuk cuti hamil sendiri di Indonesia itu perempuan berhak atas hak untuk cuti hamil selama 3 bulan. Sedangkan kalau di luar negeri bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 183 tentang perlindungan maternitas dalam ketenagakerjaan, perempuan itu berhak atas cuti hamil berbayar selama 14 minggu dan cuti untuk menyusui berbayar selama 14 minggu. Nah, ada 2 kebijakan lagi nih yang mungkin kita bisa ngebandingin, bisa kita compare antara Indonesia dan luar negeri. Kebijakan yang pertama itu tentang kewajiban kuota perempuan dalam Dewan Direksi. Kalau misalnya tadi aku udah ngejelasin kan, kalau di luar negeri itu banyak nih negara-negara yang telah menerapkan kewajiban kuota perempuan dalam Dewan Direksi. Nah, di Indonesia sendiri, meskipun belum tercantum dalam undang-undang terkait kewajiban kuota perempuan dalam Dewan Direksi, tapi BUMN kita telah berupaya untuk mendukung perempuan sebagai pemimpin dan perempuan untuk menjalankan bisnis, seperti program Sekandi BUMN Berkarya, di mana BUMN itu menyediakan workshop untuk perempuan untuk memiliki skill-skill yang diperlukan sebagai pemimpin di masa depan, dan program Mekar untuk memberikan bantuan secara finansial. Nah, kalau terkait larangan diskriminasi dalam kesempatan kerja atau upah, yang mungkin kita sering dengar nih, kalau misalnya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan itu lumayan tinggi. Nah, diskriminasi ini itu juga di Indonesia dan di luar negeri sudah tercantum. Kalau di Indonesia sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan di luar negeri itu sudah ditetapkan dalam Konvensi ILO nomor 100 tentang upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan Konvensi ILO nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Oke, menarik. Berarti itu dari segi nasional maupun global memang memiliki perhatian khusus ya untuk memberdayakan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Kira-kira nih, dari beberapa paparan yang ada tuh bisa disampaikan nggak sih terkait apa sih perubahan kebijakan yang perlu diterapkan sebagai solusi untuk mendorong peranan aktif perempuan gitu dalam perekonomian? Oke, mungkin untuk merangkum aja dari yang komparasi kebijakan-kebijakan yang tadi udah disebutin dan apa yang harus dilakukan pemerintah post pandemic, tentunya harus ada perubahan kebijakan di mana pemerintah itu harus mendukung untuk memberikan hak yang sama bagi semua pekerjanya, di mana pemerintah itu perlu mewajibkan upah lembur untuk semua kelompok pekerjaan. Dan pemerintah juga harus memastikan adanya kesetaraan kesempatan kerja, upah, dan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam perusahaan, institusi, dan pemerintahan. Nah, hal ini juga perubahan kebijakan sendiri aja tuh nggak cukup untuk benar-benar memberikan hak yang sama bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Perubahan itu harus diimbangi dengan perubahan pola pengasuhan anak. Karena dari awal yang kita bahas kan tentang norma gender, di mana tuntutan perempuan itu di rumah lebih besar dibandingkan tuntutan laki-laki. Nah, jadi kita harus lebih melibatkan laki-laki dalam pengasuhan anak dan tanggung jawab mengurus rumah tangga. Oke, menarik. Tadi sempat di-mention juga ya terkait norma gender gitu ya. Mungkin kalau kita tahu stereotip perempuan memang lebih lekat pada pekerjaan domestik, pekerjaan mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, sementara laki-laki ditempatkan pada pekerjaan produktif
karena dinilai perempuan memang lebih terspesialisasi dalam pekerjaan rumah tangga, mungkin lebih telaten gitu ya dibandingkan laki-laki. Namun kalau misalnya bisa dikatakan stereotip ini semakin memarginalkan kaum perempuan yang mungkin kita memang bisa kita memiliki potensi yang sama setara gitu dengan laki-laki, tapi karena terhambatnya kesempatan kita untuk berkecimpung dalam perekonomian, berkecimpung dalam pekerjaan, itu bisa menghambat penyerapan tenaga kerja perempuan, dan ini hasilnya menjadi kesenjangan upah gitu, kesenjangan gender seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman, dari Stephanie, dari Jesslyn, kira-kira ada nggak sih closing statement yang mau disampaikan terkait perempuan dan struktur di perekonomian? Oke, mungkin dari aku 2 poin sih. Yang pertama, untuk kesetaraan gender di perekonomian ini mungkin ini jadi tanggung jawab seluruh masyarakat gitu, nggak hanya pemerintah doang dan nggak hanya perempuan doang, tapi juga laki-laki harus sama-sama membantu gitu. Dan yang kedua adalah ketika perempuan itu udah masuk ke pasar tenaga kerja pun kita mesti lihat juga apakah ada masalah-masalah lain yang dihadapi gitu, seperti kesulitan dalam menaiki tangga karir dan lain sebagainya. Jadi PR-nya juga masih banyak gitu, nggak hanya selesai di mengikut sertakan perempuan di pasar tenaga kerja aja. Dari Jess? Kalau dari aku, kan kita dari tadi udah bahas nih soal norma gender. Nah, norma gender itu nggak akan hilang kalau cuman kita memperbaiki kebijakannya atau kita lebih banyak melibatkan perempuan. Nah, tapi norma gender itu kita juga harus bisa merubah pandangan masyarakat, di mana urusan rumah tangga itu nggak cuman tanggung jawab perempuan, tapi rumah tangga, anak itu tuh juga merupakan tanggung jawab laki-laki. Tuh. Jadi perempuan dan laki-laki bekerja sama nih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan juga untuk memenuhi tuntutan di pekerjaan. Oke, menarik. Terima kasih banyak. Iya benar. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman penonton juga ya tahu ada istilah ayah rumah tangga gitu ya. Mungkin pernah mendengar juga. Itu merupakan salah satu perwujudan dari pelibatan laki-laki dalam urusan rumah tangga. Dan hal itu bisa saja menjadi concern kita juga, mungkin bagi masyarakat yang masih terkekang oleh stereotip bahwa perempuan itu udah urusannya dapur aja gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan, ujung-ujungnya toh di dapur juga jadi istri orang gitu. Kira-kira ini perlu kita benahi dari sekarang, mau kebijakan sebagus apapun dari pemerintah, kalau misalnya memang dari stereotip misalnya mertua gitu kan, itu memang agak susah, dan ini memang masih menjadi PR juga ya bagi kita, karena kalau misalnya kita dari pedesaan juga masih banyak mungkin dijumpai juga masyarakat-masyarakat yang memiliki pola pikir tradisional konservatif seperti itu, dan di sini menjadi salah satu langkah yang perlu kita terapkan. Dari tadi pertama melibatkan laki-laki, lalu kedua tidak memandang sebelah mata perempuan dalam urusan produktif. Oke, sekian podcast pada hari ini. See you on next podcast. Dadah.